Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita percaya bahwa hati kita ada sukacita, ada kekuatan yang baru untuk kita datang berjumpa dengan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dengan berdoa, kita berserah kepada Tuhan sehingga kita boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Sebab hari ini kami masih mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Maka hari ini Tuhan kami membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami berserah Tuhan, inilah tubuh jiwa roh kami. Dan darah-Mu Yesus Kristus yang menguduskan kami. Darah-Mu yang memperdamaikan kami. Darah-Mu juga yang membenarkan hidup kami sekarang. Sehingga kami boleh layak memuji menyembah Engkau. Bahkan kami boleh mendengar akan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami berkumpul untuk kami boleh streaming bersama-sama, maka kami percaya darah Kristus dicurahkan. Tempat kami kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhanku, Engkau hadir di dalam kehidupan kami hari ini. Sehingga ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tetapi kami mengalami Engkau, mengenal Engkau dengan benar. Bahkan kami percaya ada mujizat, ada terobosan, ada hal yang ajaib yang Kau berikan bagi kami. Amen. Yang Kau nyatakan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara-saudariku, semua yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Saya mulai dari Australia, yaitu saudara-saudari kita gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga PA Peniel yang ada di Brisbane maupun PA Peniel yang ada di Sydney. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga saudara-saudariku baik yang ada di Kota Bandung, Jemaat Kristen Indonesia. Demikian juga saudara-saudariku yang ada di Citra Raya, Jemaat Kristen Indonesia. Saya katakan Shalom. Shalom. Demikian juga PA-PA yang ada dimulai dari PA Peniel yang ada di Kota Medan, PA Peniel yang ada di Jawa Tengah, meliputi Semarang, Kartasura, Solo, Klaten, dan Wonogiri. Demikian juga PA Peniel yang ada di Jakarta. Saya katakan Shalom. Shalom. Bahkan fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek. Dan demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya yang ada di Pulau Rotendao. Sekali lagi saya katakan Shalom. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku semuanya, hari ini mari kita dengan sukacita, ucapan syukur kita bawa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, hai jiwaku, pujilah namanya, sebab ada kuasa di dalam namanya, di dalam Dia ada pengharapan, dan firman-Nya yang menerangi jalan kita, dan yang membebaskan hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Dia yang melindungi kita, lindungiku dari segala. Jangan kita ragu Tak saudara. pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. amin.
hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya untuk lebih lagi hidup di dalam iman, sebab di dalam Dia sungguh luar biasa kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. hadapi segala Mari dengan iman kita percaya, sebab Dia bersama Tak kita. pernah ku ragu, amin. karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. terima kasih Tuhan. Hanya Kami percaya ada kuasa-Mu yang luar biasa. tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sekali lagi nyatakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan. Ya, bagiku selama. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan. Tuhan, kami bersyukur hari ini sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami terima kuasa kemenangan. Kami terima hari ini Tuhan. Ya, Bagiku selama-lamanya. mari nyatakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. kemuliaan bagi Raja kita, sorak-sorai bagi Dia yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Mari saudaraku, kembangkan sayap kita, sebab kita percaya Tuhan mau kita untuk terbang lebih tinggi, melintasi semua badai, sebab Tuhan bersama dengan kita. Firman-Mu Tuhan, Berita bagi kakiku, katakan janji-Mu. janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, Kami bersyukur buat janji-Mu Tuhan. janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Mari nantikan Tuhan, lebih kuat, sangat kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita percaya hari ini tidak ada yang bimbang, tidak ada yang khawatir, tidak ada yang dalam ketakutan. Haleluya. Sebab firman-Nya
yang menjadi jawaban bagi setiap Amin. kita. Tuhan mau kita terbang lebih tinggi. Dan hari ini kita percaya jalan Tuhan terbuka bagi kita. Mari nyatakan sekali lagi, firman Tuhan pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Tuhan, inilah kami yang menanti-nantikan itu. Janji-Mu pasti digenapi. Beri kekuatan baru. Mari terbang bersama dengan Bukan Tuhan. terbang, Kita tinggi bisa di melintasi awan. badai. Tuhan yang memberikan Bersamamu. kemenangan. Tuhan yang memberikan ketenangan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, amin. ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Tuhan, kami percaya. Ku kan aman. Ku kan aman dalam. Sekali lagi, kami aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan roh yang tenang dalam hidup kami. Amin. Roh-Mu ada dalam kami, sehingga kami percaya kami sanggup melewati semua yang ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi untuk kita boleh masuk di hadirat Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita membawa nyanyian syukur. Dengan bangga kita punya Tuhan, sebab darahnya yang menebus kita, menyucikan kita, memperdamaikan kita dan membenarkan kita. Sehingga hari ini mari kita tinggikan namanya. Kita mau berseru kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur semua dari-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Maka kami nyatakan melalui nyanyian kami hari ini, Sungguh besar setiamu, haleluya. nyata di sepanjang hidup. Mari saudara, sambil memberikan senyuman kepada Tuhan. Caramu telah Sebab luar biasa, layakan kita punya Tuhan yang hebat. kehidupanku. Ya, Tuhanku, tidak ada lukisan kata apapun yang lebih dari apa yang Kau beri. Tiada kata yang bisa Amin. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Biar hanya Tuhan kita berikan segala Bagimu kemuliaan, segala pujian dan kehormatan. dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Amin. nyata di sepanjang hidupku. Inilah umat-Mu Tuhan, Caramu telah menyatakan syukur kami layakan kepadamu. kehidupanku. Kami berterima kasih. Kami percaya rancangan-Mu sungguh baik bagi kami. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari saudara tinggikan nama Yesus. Tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku tinggikan
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah luar biasa, mempesona dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Ya, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang bisa Engkau terlalu ajaib bagi kami. lukiskan indahnya. Engkau terlalu mulia dalam hidup kami Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari lebih lagi saudara, tinggikan namanya. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan melebihi. Mari hari ini bawa Tuhan setiap umat-Mu menikmati sukacita surgawi. Kami mengalami di mana Engkau yang memberikan kelepasan, kelegaan. Engkau yang membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini terjadi sesuatu yang ajaib yang dari surga Kau kerjakan sekali lagi bagi umat-Mu yang memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, mari nyatakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Yesus. Engkau Yesus melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersyukur saudara, sembah Dia. Haleluya. Sukacitamu penuh Tuhan. Shalom darimu.
kasih Tuhan. Kalau hari ini Engkau telah puaskan kami, kalau hari ini kami terima kekuatan yang baru, kalau hari ini seluruh tubuh jiwa roh kami menerima sesuatu yang ajaib dari-Mu. Engkau yang memperbaharui baik manusia jasmania kami maupun manusia batinia kami, untuk lebih lagi Tuhan berjalan bersama-Mu di hari-hari ini, sehingga kami boleh melihat jalan keluar, kami melihat keajaiban, kami mengalami supranatural-Mu Tuhan, sebab kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia lagi saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saudara, Tuhan mau kalau engkau mengalami masalah dalam rumah tanggamu, mari berdamai dengan Tuhan hari ini. Berdamailah di dalam keluarga, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Karena firman Allah berkata, di mana kita sehati, di mana kita hidup rukun, maka di situ kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan. Kita akan melihat kuasa-Nya dinyatakan. Biar hari ini kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Kita sepakat sehati. Kita percaya masih ada harapan di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Holy Father. Mari nyatakan. Holy Father, we worship You. Holy Jesus, we worship You. Holy Spirit, we worship You. In this place, Tuhan, sekarang, mari nyatakan. Holy Father, we worship You. Holy Jesus, we worship You. Holy Spirit, we worship You. Mari lebih lagi, mari nyatakan bagi Dia. Holy Father, we worship. Ini hari yang indah untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Ini hari yang luar biasa untuk kami berjumpa dengan Engkau. Biarkan setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau memulihkan setiap kami. Holy Father, Holy Father, mari Tuhan, jamah kami, penuhi kami. Mari Roh Kudus, ini kami yang merindukan Engkau. Ini kami yang merindukan Engkau. Yes Lord. Holy Father, Holy Father, Engkau Bapa yang kekal. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Karena Engkau Tuhan, maka inilah kami lakukan Tuhan. Hanya pujian dan penyembah. Sekali lagi katakan, Holy Father, we worship You. Holy Jesus, we worship You. Ini waktu-Mu Tuhan. Holy Spirit,
Mari Roh Kudus. We worship Terima kasih Tuhan. in this place. Katakan haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini penyembahan kami. Terima syukur kami, terima penyembahan kami. Haleluya. haleluya, haleluya, Sekali lagi nyatakan haleluya. haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kami berkata ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Terima kasih untuk kehadiran-Mu. haleluya, Terima kasih untuk lawatan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. haleluya, 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 haleluya. Mari nyatakan, I worship you Lord. I worship you Lord. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I Tuhan, love to worship ini yang kami berikan. Betapa kami mengasihi-Mu. I worship Betapa kami mencintai Engkau. Tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami bawa pujian penyembahan kami. with all of my Haleluya. heart and all of my soul. I love you. I love to worship Mari Bapak Ibu you. katakan sekali lagi. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship Sekali lagi you. rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship Sekali lagi nyatakan, I worship you. I worship Engkau pusat penyembahan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntun hidup kami di dalam jalan-Mu. with all Sampai of di my puncak heart destiny.
sampai and semuanya all of genap dan my tuntas. soul. Berjalan bersamamu, I love you. lebih kuat, I love semakin to kuat worship you. di dalam anugerah-Mu. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you With all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini nyanyian syukur kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk hari ini kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, hari ini mari kita kembali untuk deklarasi. Kita bersuah tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah merupakan untuk kita sedang bernubuat, tetapi dengan iman dan pengertian. Mari sama-sama kita katakan 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan dan saudara-saudaraku semuanya, mari kita naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belum menyatakan bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai di kesudahan zaman. Dan kita percaya, mari bersama-sama berkata, haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab hanya tangan Tuhan yang bisa melakukannya untuk kita. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Sebab itu kami mengangkat tangan kami berserah hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pegang tangan kami. Amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar dengan sayap-Mu kami terbang lebih tinggi lagi. Sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Ini hidup kami. Kami berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Engkau yang kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Obed Sudamanto untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman. Dan firman Tuhan berkata, tatkala kita semuanya mengerti kebenaran itu, firman Tuhan berjanji, kebenaran yang kami mengerti akan merubah kita. Kita semuanya mempunyai kerinduan adanya perubahan-perubahan di dalam hidup. Karakter-karakter, masa ke depan, semuanya berubah menjadi lebih bagus. Itu sebabnya kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, aku bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang ada di Indonesia, tergabung dengan gereja Zoe di Pasadena, Bandung, dan Zoe di Citra Raya Cikupa. Juga jemaat-Mu yang tergabung di dalam kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan jemaat-Mu yang ada di luar. PLC, Purpose Life Church yang ada di Melbourne. Juga kelompok pemahaman Alkitab di Brisbane dan Melbourne. Juga jemaat-Mu yang kami kenal di Sydney maupun di Brisbane, juga di United States, di Alaska. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang mengasihi Engkau, teman-teman yang membuat iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami semuanya menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Maka kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang membenarkan itu ada di dalam kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Banyak rahasia tersimpan di kedua ayat ini. Mari kita baca Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Kita ingin tahu maksud ayat ini apa? Ternyata ayat ini bermaksud demikian. Karena iman kita dibenarkan, maka kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena iman kita dibenarkan. Sepertinya masih ada sesuatu yang belum begitu jelas. Saya ajak Anda untuk melihat Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, aku mempunyai keyakinan, Paulus berkata, yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita membaca sekali lagi ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, dikatakan sebab di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nah, saya mencoba merenungkan Roma 1 ayat 16 dan 17. Dan akhirnya saya mendapatkan pengertian begini. Setiap orang yang percaya akan berita yang di dalam Injil, setiap orang, everybody, yang percaya kepada berita Injil itu pasti selamat. Sebab di dalam Injil itu nyata benar apa? Kebenaran Allah. Apa yang dijanjikan itu benar terjadi. Tatkala di dalam Injil kita membaca, kita diberi kuasa dan kuasa itu kita terima, maka kuasa itu benar-benar terwujud di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, orang benar, orang yang dibenarkan akan hidup oleh iman. Ya. Ini banyak rahasia yang tersimpan di sini dan kita akan melihat bahwa yang dimaksud orang benar akan hidup oleh iman. Karena iman, kita yang sudah dibenarkan akan tetap hidup. Pertanyaannya adalah hidup yang seperti apa? Ya. Hidup yang seperti apa? Kita yang sudah dibenarkan karena iman kita akan tetap hidup. Di dalam bahasa Yunani ada 3 arti hidup. Yang pertama yaitu hidup bios. Dari kata bios kita mengenal bioskop. Bios, hidup. Dan yang termasuk di dalam bios itu apa? Manusia termasuk. Binatang termasuk, tumbuh-tumbuhan juga termasuk. Ini adalah hidup yang paling bawah. Dan bios di sini secara khusus tidak dijelaskan hidup yang seperti apa. Hanya standar aja. Asal hidup, bisa berpindah, bisa bertumbuh. Nah, itulah bios.
Yang kedua, kita tahu ada yang namanya Zoe. Zoe ini apa? Secara singkat saya bisa katakan bahwa Zoe ini adalah hidupnya Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Itu hidupnya Yesus, Zoe. Nah, tatkala kita yang awalnya bios, kita percaya kepada Yesus, kita menerima hidupnya Yesus setelah Yesus bangkit. Anda harus menandai hidup Yesus setelah bangkit berbeda dengan hidup Yesus sebelum dia bangkit. Sebelum bangkit, hidupnya sudah menarik sekali, spektakuler sekali. Dia berjumpa dengan orang sakit. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tatkala dia berkata, mau, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Dan orang itu berjalan. Orang lumpuh, orang buta, Yesus juga pernah bertanya, apa yang engkau mau aku lakukan? Tuhan, saya mau melek. Mata saya bisa terbuka dan saya bisa melihat. Oke, jadilah seperti imanmu. Spektakuler bukan? Nah, hidupnya Yesus sebelum kebangkitan berbeda dengan kehidupan Yesus setelah dia bangkit. Waktu Yesus belum bangkit dan setelah Yesus bangkit, ada perbedaan yang sangat mencolok. Karena pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya dikuasai rasa takut. Murid-muridnya bersembunyi. Tatkala mereka kumpul-kumpul, mereka bersembunyi. Bersembunyi artinya kalau ada pintu, pintunya itu dikunci supaya orang tidak ada yang bisa masuk. Tetapi apa yang terjadi tatkala Yesus hadir sebagai hidup Zoe, kemudian tiba-tiba dia hadir di ruangan yang tertutup itu dan membuat murid-muridnya ketakutan. Karena mereka tahu bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah dikubur, kuburannya jelas. Dan bahkan batu besar itu disegel oleh Pontius Pilatus atas permintaan orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi. Dan ada bala tentara dan polisi Bait Allah juga ikut menjaganya. Dengan alasan jangan sampai mayatnya dicuri dan kemudian dikatakan Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Di minggu subuh itu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Alkitab di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 berkata, Roma 8 ayat ke-11 demikianlah firman Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Iya, Roma 8 ayat 11 berkata bahwa Yesus bangkit karena ada roh Dia, roh Tuhan, roh Kudus yang masuk kembali ke dalam Yesus. Maka Yesus bangkit. Ya. Dan roh yang sama ini juga dijanjikan ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Kapan? Waktu kita selesai dibaptis. Kita selesai dibaptis, roh yang sama tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Firman Tuhan berkata, roh yang sama ini akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Karena roh yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang sekarang tinggal di dalam diri Anda. Nah, dari sini kita melihat kehidupan Yesus sebelum dia bangkit dengan setelah dia bangkit ada perbedaan. Dan setelah bangkit dikenal dengan Zoe, hidup Zoe. Ada lagi kehidupan yang ketiga yaitu Zao. Zao ini apa? Zao ini secara singkat saya bisa jelaskan bahwa tatkala kita menerima hidupnya Yesus,
hidupnya Yesus, hidup Zoe itu, maka kita yang berangkat dari bios, kita menerima hidup Zoe-nya Yesus, maka hidup Zoe-nya Yesus masuk ke dalam bios ini, dan hidup bios ini berubah menjadi Zao. Jadi kehidupan, bisakah dikatakan bahwa sebelum Yesus itu bangkit, hidup Yesus itu pasti bukan bios? Dan bisakah itu dikatakan Zao? Saya setuju. Hidup Yesus sebelum dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalami Zao, kualitas hidup yang lebih bagus dari bios. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tatkala kita percaya kepada Yesus, kita menerima hidupnya Yesus, tubuhnya dan darahnya melalui perjamuan kudus. Hidupmu adalah hidup Zao. Ya. Anda bukan bios lagi, karena standarnya sudah berbeda. Ya. Nah, saya mendapati kebenaran ini kembali kepada Roma 5 ayat 1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita nggak bisa hidup damai sejahtera dengan Allah dengan hidup yang masih lama, yaitu bios. Kita nggak bisa. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, tatkala kita bukan bios, berarti Zao. Mungkin Anda bertanya, bisa nggak kita hidup Zoe? Ya, nanti kalau hidup Zoe berarti kita setelah meninggalkan tugas kita di muka bumi ini sudah selesai. Ya. Nah, selama belum selesai, kita belum bisa mengalami Zoe, kita baru bisa mengalami Zao. Ya. Nah, tadi Roma 5 ayat yang pertama. Sekarang saya akan lanjutkan. Di dalam ayat yang pertama tadi ada satu kalimat dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Kata dibenarkan itu menggunakan istilah dikaio. Ya. Dibenarkan dari tuntutan hukuman. Jadi tatkala kita berbuat dosa dan salah, ada tuntutan hukum, karena ada firman berkata bahwa kalau kita berdosa, kita akan mengalami maut. Ya kan? Upah dosa itu adalah maut. Nah, apa artinya? Tatkala kita melakukan dosa, maut itu adalah tujuan hidup. Mau gak mau kita yang melakukan dosa harus mengalami maut. Harusnya seperti itu. Tetapi tatkala kita percaya kepada Injil, percaya kepada apa yang Injil tulis, dan di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, barang siapa percaya tidak akan mengalami kebinasaan. Dan waktu kita percaya, sesungguhnya kita dibenarkan. Pembenaran itu mulai berjalan. Ya. Nah, dibenarkan dikatakan dikaio. Kita dibenarkan dari tuntutan hukuman. Tatkala kita menerima kebenaran itu, maka kita dibebaskan dari tuntutan. Nah, pembebasan ini seringkali sulit diterima oleh banyak orang. Saya mau kasih tahu kepada Anda semua, dibenarkan dari tuntutan hukum. Sementara ada firman berkata, upah dosa itu adalah maut. Berarti harus ada yang menggantikan untuk menanggung maut itu tadi.
dibenarkan dari tuntutan hukum. Artinya harus ada orang yang dikorbankan menggantikan diri kita yang dibenarkan. Orang itu dijadikan korban. Apa artinya dijadikan korban? Sementara orang itu tidak melakukannya, tapi harus menanggung akibat dosa yang telah dilakukan oleh banyak orang. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pemahaman. Yang bisa dikorbankan adalah orang yang bisa menanggung semuanya itu. Dan yang jelas, orang yang dikorbankan tadi tidak berbuat dosa. Siapa lagi? Jawabannya cuma satu, pasti Yesus. Memang Yesuslah yang dikorbankan. Yesus telah dikorbankan karena Anda dan karena saya. Itu sebabnya karena Yesus sudah dikorbankan, maka Anda dan saya dibenarkan. Ya. Jadi kita mulai ngerti Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Darahnya tercurah dari seluruh tubuhnya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Yesus dikorbankan. Karena Anda yang melakukan dosa dan salah, harusnya Anda yang mengalami maut. Tetapi Yesus ambil alih semuanya itu supaya Anda dan saya tidak dikuasai maut lagi. Tuntutan hukum. Tatkala kita melakukan kesalahan dan dosa, yang kita lakukan itu ada tuntutannya. Nah, tuntutannya apa? Tuntutannya adalah yang pertama, kegagalan. Kegagalan di dalam semua bidang. Kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam kehidupan, kegagalan dalam studi. Apapun alasannya, ya, kegagalan itu harus hadir atas orang yang menerima tuntutan hukuman tadi. Kegagalan apapun, kegagalan karena mengendarai mobil atau mengendarai motor, ya. Nah, tatkala gagal, kalau nggak nabrak, ya ditabrak. Kalau nggak nyerempet, ya diserempet. Inilah salah satu tuntutan hukuman itu. Ya. Ada satu kesaksian, ya, seseorang punya SIM. Kalau di Indonesia punya SIM tidak menjamin bahwa cara setirnya benar dan baik. Itu saya bicara fakta. Ya. Setiap kali pergi menggunakan mobil, setiap kali juga terjadi accident. Nggak tahu diserempet atau menyerempet, nggak tahu waktu mundur kena ke tembok atau kena ke pohon. Ya. Bisa saja ditanyakan, loh pohonnya tuh gede. Ya pas nggak lihat katanya. Mau ngomong apa? Ya. Inilah tuntutan hukuman. Ya. Kegagalan ini di semua bidang. Kesehatannya gagal, rumah tangga gagal, pekerjaan gagal, semuanya. Kemudian kegagalan dalam bentuk apa? Penyakit. Nasib buruk, tidak pernah mengalami kondisi yang baik. Nggak pernah. Selalu buruk, selalu buruk, selalu. Ya puji Tuhan. Tuhan berkata, tuntutan hukuman ini sudah ditanggung oleh Yesus. Masalahnya adalah kita sering
menganggap bahwa ini janji Tuhan, ya pasti Tuhan genapi. Betul? Tetapi ada satu hukum yang kita lupa. Hukumnya adalah kita harus percaya. Tatkala kita tidak percaya, tidak akan terjadi. Nah, ini adalah hukum yang harus terjadi tatkala kita mengikuti apa yang firman katakan. Maka selalu saya katakan ya, kalau kita percaya jangan pernah diam saja. Jangan. Kita harus terus memperkatakan apa yang kita percayai. Saya termasuk salah satu korban yang tidak mengalami apa yang kita baca. Kesalahan terbesar adalah saya salah di dalam menanggapi bahwa semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Ya. Karena sudah ditanggung oleh Yesus, saya berpikir, ya sudah. Kalau begitu saya tinggal menunggu apa yang Tuhan janjikan. Ternyata disinilah letak kesalahan itu. Sejak itu saya bertobat sungguh-sungguh. Setiap kali ada janji Tuhan, saya selalu memperkatakan kembali apa yang Dia janjikan. Contoh, dibenarkan. Saya selalu katakan, terima kasih Tuhan, Kau telah membenarkan aku karena imanku. Sekarang Tuhan, firman-Mu berkata upah dosa itu adalah maut, dan Kau mengambil alih itu. Aku mengucap syukur. Mulai sekarang tuntutan hukum berupa kegagalan, berupa penyakit-penyakit, berupa kecelakaan, berupa apapun, kondisi buruk, apapun, sudah dibayar lunas oleh Yesus, tidak boleh datang dalam hidupku. Sejak itu saya terus memperkatakan, aku terima apa yang Yesus kerjakan. Bayangin, Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi Dia menanggung dosamu. Dia dijadikan korban untuk menanggung perbuatan dosa yang sudah saya lakukan, yang sudah Anda lakukan. Marilah kita mulai bersikap dengan sikap yang benar. Tatkala kita tidak memiliki sikap yang benar, hidupmu gak akan berubah. Kamu gak akan mengalami apa yang Yesus janjikan. Puji Tuhan, tadi saya katakan bahwa saya termasuk yang mengalami nasib yang baik tidak pernah datang. Kegagalan yang terus menguasai saya. Dan puji Tuhan, semenjak saya mengerti rahasia ini, saya mulai memperkatakan. Dan puji Tuhan, saya memperkatakan dengan kesungguhan hati saya. Saya memperkatakan setiap kali saya perkatakan, demi nama Yesus, kondisi buruk tidak boleh datang. Tagihan itu sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Kalau datang ke dalam hidupku berarti 2 kali nagih. Tidak boleh. Hanya boleh sekali nagih. Dan itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Maka mulai hari ini ke depan, aku menerima kondisi baik atas hidupku. Sejak itu mulut saya gak pernah berhenti. Setiap saya lagi tidak ada kerja, saya harus memperkatakan perkataan iman saya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera. Anda tahu Allah Bapa kita di surga, Dia kudus. Tidak bisa ada sembarang orang yang datang kepada Dia kalau tidak menggunakan di dalam nama Yesus. Karena apa? Kekudusannya ini
yang akan mematikan banyak orang. Kita melihat perjanjian lama, ya. Waktu Musa memberitahu bangsa Israel bahwa Tuhan akan turun, sekarang persiapkan dirimu untuk menguduskan diri, untuk berpuasa, macam-macam diberitahu. Kemudian pada hari hanya bangsa Israel mendengar suara Tuhan dan mereka ketakutan. Takut apa? Takut mati. Sejak itu diambil alih oleh Musa dan Musa yang menghadap Tuhan. Tatkala Musa menghadap Tuhan 40 hari 40 malam, Alkitab tidak mengatakan siapa yang mensuplai makanannya. Tidak ada dikatakan, karena di puncak gunung. Dan setelah Musa turun, wajahnya bersinar-sinar. Karena apa? Fellowship, persekutuan Musa dengan Bapa di surga. Fellowship menyebabkan wajah Musa itu bersinar-sinar dan bangsa Israel ketakutan. Maka dimintalah Musa untuk pakai selongsong di kepalanya supaya sinar itu tidak menyilaukan mereka. Nah, inilah Musa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, kata damai sejahtera ini menggunakan istilah bahasa Yunani eirene. Dan eirene itu mirip-mirip dengan shalom, ya. Kita sudah mempelajari itu, yaitu harmoni, damai di pikiran, damai di hati, ketenangan. Kemudian sehat, sejahtera, kemakmuran, setiap kebaikan, atau cara hidup berbahagia. Itulah eirene. Dan kita akan melihat shalom, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Silakan dibaca. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan dikatakan rancangan damai sejahtera itu menggunakan istilah shalom. Dan shalom itu adalah kesehatan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kemudian kondisi baik, sukses, dan nyaman. Oh, haleluya. Dan eirene mirip-mirip dengan itu. Nah, Tuhan berkata bahwa Anda dan saya hidup dalam damai sejahtera ini. Bisa dikatakan Anda hidup dalam shalom, ya, atau eirene. Dan kita sudah melihat tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, kembali lagi di dalam ayat Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anda sudah dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya. Jadi pembenaran oleh iman membawa Anda dan saya dalam posisi damai sejahtera dengan Allah. Anda mengalami damai sejahtera bersama Tuhan kita, Bapa di surga. Dan damai sejahtera tadi sudah kita pelajari. Anda dibenarkan dengan target seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat ayatnya yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Oke, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Apa maksudnya? Maksudnya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, karena kita beriman kepadanya, karena kita beriman kepada Injil itu tadi di dalam pasal 1, maka kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Jadi dari sini kita melihat kita beriman kepada Yesus dan kepada perkataannya yang ada di Injil itu, maka Anda beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia ini diberikan kepada Anda dan saya karena Anda beriman. Nah, dari sini sekarang kita mulai sedikit terbuka. Mengapa dari tadi kita sudah membaca bahwa karena ayat yang pertama tadi, kita yang dibenarkan karena iman. Sekarang kita membaca bahwa oleh Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi iman ini membuat Anda dan saya mendapatkan jalan menuju kasih karunia. Ayat yang kedua berkata begitu. Ayat yang pertama, karena iman maka kita dibenarkan, maka kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Wow, kalau Anda mengerti apa yang saya sampaikan ini, jadi kuncinya semua iman, oleh iman, oleh iman. Nah, nanti di dalam ayat yang ke-9, Roma 5 ayat yang ke-9, kita melihat demikianlah firman Tuhan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya. Nah, ini adalah berita di dalam Injil. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Yesus telah mati dan darahnya tercurah di Golgota. Dan rupa-rupanya dengan darah Yesus inilah Anda dan saya dibenarkan oleh darahnya. Pertanyaannya, masihkah Anda bisa percaya? Ini berita Injil. Ya, kita dibenarkan dengan darahnya. Ini juga butuh iman. Percayakah? Kalau Anda percaya bahwa Anda dibenarkan, pembenaran itu sudah terjadi dengan darahnya, dan respon kita ini harus respon iman yang benar. Respon iman yang benar apa artinya? Artinya kita memperkatakan kembali apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus, aku mengambil darahmu yang keluar dari sekujur tubuhmu, darah penebusan itu, aku taruh di seluruh tubuhku. Seluruh tubuhku sudah dibenarkan. Organ-organ tubuhku sudah dibenarkan, yaitu paru-paruku, jantungku, leverku, pankreasku, pencernaanku, saraf-saraf di kepalaku, pembuluh darah di kepalaku, otakku sudah dibenarkan, ginjalku sudah dibenarkan, prostatku sudah dibenarkan. Dan firman Tuhan tadi berkata, kita pasti. Kita baca sekali lagi, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, oke? Kita pasti.
tatkala kita ngerti bahwa kita sudah dibenarkan dengan darahnya. Nah, sekarang kembali lagi, responmu apa? Apakah Anda percaya? Apa responmu? Kalau Anda mempunyai respon percaya, Anda katakan, Tuhan, darahmu yang keluar dari sekujur tubuhmu, Yesus mengucurkan darah sejak dari penganiayaan, yaitu dicambuk. Cambuk itu di ujungnya ada kailnya. Kemudian di kepalanya dipaksakan mahkota duri. Setelah itu kepalanya dipukul. Kepalanya ini penuh dengan mahkota dan mahkota duri, dan tatkala dipukul darah keluar. Setelah itu dipaksalah dia memikul salib itu sampai ke Bukit Golgota. Dan di atas Bukit Golgota, Yesus dipaku di tangannya. Ya. Kedua tangannya ini dipaku, kedua kakinya dipaku. Kemudian lambungnya ditusuk, keluar darah. Darah banyak keluar dari tubuhnya, dan ternyata itu darah yang membenarkan hidupmu dan hidupku. Tatkala Anda ngerti rahasia ini, jangan pernah lupa memperkatakan, Tuhan, ada darahmu di sekujur tubuhku. Kalau saat ini ada yang sakit di antara Anda, kalau Anda sakit vertigo, Anda katakan, Tuhan, aku mengambil darahmu yang keluar dari sekujur tubuhmu, aku taruh di kepalaku. Darahmu membenarkan saraf-sarafnya, darahmu membenarkan jaringan-jaringan di kepalaku ini. Sekarang seluruh isi kepalaku sudah dibenarkan, maka vertigo tidak boleh tinggal lagi di kepalaku. Migrain tidak boleh tinggal lagi di kepalaku. Kalau Anda percaya, berdirilah atas Roma 5 ayat 9 ini. Dan kalau Anda punya masalah dengan paru-parumu karena penyakit yang sekarang-sekarang ini sedang bekerja lebih aktif lagi, oleskan darahmu, darah Yesus atas paru-parumu. Katakan, Tuhan, ada darah Yesus di kedua paru-paruku ini. Firman-Mu berkata, kedua paru-paru ini sudah dibuat benar dengan darah Yesus. Jaringannya sudah dibuat benar, tidak ada slem-slem di paru-paruku. Tatkala darah Yesus ini masuk, menetralisir slem-slem itu dalam nama Yesus. Sekarang aku bisa bernapas lega. Mulai hari ini ke depan tidak ada sesak napas lagi dalam nama Yesus. Bagaimana dengan jantung? Lakukan hal yang sama. Klep jantung bocor. Kalau Anda percaya, katakan, Tuhan, aku taruh darahmu di jantungku ini. Klep jantung yang bocor, yang tidak pas itu, mengakibatkan kebocoran. Aku katakan darah Yesus membuat benar. Berarti klep yang bocor tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada kebocoran lagi. Kalau Anda percaya, praktekkan. Bagaimana dengan ginjal? Mungkin dokter berkata bahwa ginjalmu tinggal 30%, yang bekerja cuma 30%. Kenapa Anda gak berani mempraktekkan apa yang Anda percaya? Tuhan, aku taruh darahmu di ginjalku kiri dan kanan. Darah Yesus membenarkan ginjal ini. Yang dokter katakan ginjal ini tinggal 30%. Sekarang aku oleskan darah Yesus. Darah ini masuk ke dalam membuat pembenaran. Maka ginjal yang tinggal 30%, daya kerjanya naik.
karena sudah dibenarkan. Dan Yesus kalau membenarkan tidak separuh-separuh tetapi total, maka ini imanku, bekerja kembali 100% dalam nama Yesus. Bagaimana dengan levermu? Oleskan darah Yesus sambil berkata, Tuhan, aku taruh darah Yesus di leverku. Firman-Mu berkata, di lever ini sudah ada darah Yesus membenarkan leverku. Maka lever ini akan bekerja tuntas, maksimal, karena sudah dibenarkan. Bagaimana dengan kanker? Sama. Katakan, oleskan darah Yesus. Kankernya ada di mana? Di getah bening, oleskan darah Yesus di getah bening. Kankernya ada di mana? Di paru-paru, oleskan. Sambil berkata, jangan mengoles darah Yesus tanpa ngomong. Oleskan sambil ngomong. Pengolesan itu langkah iman, ngomong itu adalah imanmu. Ya. Nah, kembali lagi, kalau Anda percaya, kalau Anda mempercayainya, mari praktekkan. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Pembenaran ini dikerjakan oleh Yesus bukan hanya untuk nanti. No, dari sejak hari ini. Ini fasilitas yang Tuhan Yesus mau berikan kepada Anda dan saya. Ya, saya berharap Anda mulai memahami, mulai mengerti. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Kalau akan memerdekakan berarti sebelumnya kita tidak merdeka. Ya, tidak merdeka karena apa? Karena penyakit-penyakit. Dan saya berharap Anda pegang ini oleh Kristus Yesus. Karena kita beriman kepadanya, maka kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan inilah kasih karunia, tatkala Anda menggunakan darah Yesus, itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Dan Anda boleh menggunakannya. Oh, haleluya. Saya berharap Anda mulai paham dan Anda mulai mempraktekannya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebenaran firman boleh disampaikan kepada kami semuanya. Dan sekarang kami bernubuat demi nama Yesus, kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan ini termeterai di dalam roh setiap anak-anak Allah yang telah mendengarnya. Dan demi nama Yesus, kebenaran itu dipegang teguh oleh orang-orang yang sudah Tuhan tebus, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Siapkan roti dan anggur. Tuhan, kami bawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, berkati juga untuk kami, orang-orang yang telah Kau tebus dimanapun mereka berada. Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami semuanya, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Mari saudara-saudara, kita deklarasikan apa yang menjadi iman kita. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Sesungguhnya
penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku tidak dihargai orang, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, hal-hal yang membuat aku dikuasai kondisi tidak baik, itu pun sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah-Mu, Engkau menyucikan aku dengan darah-Mu, Engkau memperdamaikan aku dengan darah-Mu, Engkau membenarkan aku dengan darah-Mu. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami semua hidup kekal-Mu. Firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan. Tuhan, aku terima janji firman-Mu ini. Posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya. Sekarang kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan seluruh tubuh kami dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami juga percaya di seluruh tubuh kami ada darah Yesus yang membenarkannya, maka virus corona tidak boleh masuk ke tubuh kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Terjadilah sesuai dengan apa yang kami percaya. Sekarang kami mau berlanjut berdoa, doa syafaat bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami bawa bangsa dan negara Indonesia kepadamu. Terima kasih Engkau telah memberikan kemerdekaan 75 tahun. Dan terima kasih juga untuk para pemimpin yang hari-hari ini mereka memimpin negara ini. Tuhan, munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan munculkan Tuhanku orang-orang yang setia kepada NKRI. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung Presiden, Wakil Presiden,
para Menko dan para menteri dan pejabat tinggi yang setaraf dengan menteri. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Biarlah mereka boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Dan izinkan supaya bangsa dan negara kami pulih mencapai kepada satu level yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam bangsa dan negara ini. Kami juga terus berdoa supaya bangsa dan negara ini, semua rakyat bersatu padu. Mereka mengerti yang benar dan mereka melaksanakan yang benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk polisi dan TNI diikat dengan kasih-Nya Tuhan. Mereka solid satu dengan yang lain dan mereka bekerja sama. Terima kasih, kami mengucap syukur kesejahteraan bangsa kami. Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali dan sekarang saya akan berdoa untuk doa berkat. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian ini, maka aku minta darah-Mu, aku percikan kepada tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menjamah hidupmu. Mulai hari ini ke depan, apa saja yang kau kerjakan itu berhasil. Dengan kedua tanganmu, engkau akan menangkap kesempatan yang Tuhan berikan. Jalan keluar yang Tuhan berikan. Damai, sejahtera, dan sukacita, agape-Nya Tuhan ada pada hidupmu mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari nyatakan lebih lagi. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Amin. Hari ini mari kita dengan sukacita, ucapan syukur kita bawa di dalam Tuhan. Bersukacitalah, hai jiwaku, pujilah namanya, sebab ada kuasa di dalam namanya. Di dalam Dia ada pengharapan, dan firman-Nya yang menerangi jalan kita dan yang membebaskan hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, firman-Mu Tuhan. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Dia yang melindungi kita, lindungiku dari segala. jangan kita ragu Tak saudara. pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya untuk lebih lagi hidup di dalam iman, sebab di dalam Dia sungguh luar biasa Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. hadapi segala Mari dengan iman kita percaya, sebab Dia bersama Tak kita. pernah ku ragu, amin. karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. terima kasih Tuhan. Hanya Kami percaya ada kuasa-Mu yang luar biasa. tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sekali lagi nyatakan, hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan. Ya, bagiku selama. hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan. Tuhan, kami bersyukur hari ini, sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami terima kuasa kemenangan. Kami terima hari ini Tuhan. Ya, Bagiku selama-lamanya. mari nyatakan, dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. kemuliaan bagi Raja kita, sorak-sorai bagi Dia yang memberi kemenangan. Haleluya.